Dari lebih 123 juta pemudik, 14 juta diantaranya diperkirakan menggunakan transportasi kereta api. Kita akan segera berbincang dengan Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia, Eva Hairunisa. Ya, selamat siang Mbak Eva. Ya, selamat siang. Ya, diprediksi akan terjadi lonjakan yang cukup signifikan ya tahun ini dari pemudik pada saat Ya, Lebaran nanti. Seperti apa persiapan yang dilakukan PT KAI untuk mengantisipasi melonjaknya pemudik tahun ini? ya, baik, terima kasih. Jadi kalau dari KAI sendiri khususnya dari area Daup 1 Jakarta ya untuk keberangkatan Pasar Senen dan juga keberangkatan dari Stasiun Gambir, memang kami memprediksi untuk jumlah pemudik yang akan berangkat menggunakan kereta api di tahun ini akan lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu. Sehingga memang untuk alokasi ketersediaan tempat duduk ataupun juga jumlah dari operasional KA yang beroperasi Mhm. ini juga ditambah dibandingkan tahun lalu untuk jumlahnya seperti itu. Jadi secara total, jadi kita menghitung H-10 itu tanggal 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei H+10 ya. Ini kita akan memberangkatkan sekitar 1.513 KA. Jadi jumlah 1.513 KA tersebut sudah termasuk juga dengan pemberangkatan KA tambahan. Nah, secara total akan terdapat sekitar 303 KA tambahan yang akan dioperasikan, baik itu untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Nah, secara keseluruhan kalau kita bicara mengenai ketersediaan tempat duduk untuk Mhm. di tahun 2023 ini, dari area Daup 1 Jakarta itu terdapat ketersediaan tempat duduk sampai dengan 1 juta seat ya. Satu- Nah, untuk sampai hari ini yang dipesan, yang sudah dipesan ataupun sudah ditransaksikan oleh masyarakat sudah dibeli itu sekitar 435.000. Jadi 435.000 tiket ini memang mayoritas melakukan pemesanan jadwal keberangkatan di Pralebaran. Jadi sekitar tanggal eh, 12 sampai dengan tanggal 23 H2 Lebaran ya. Nah, kalau kita melihat dari pemesanan tersebut, memang tertinggi itu untuk Jepang baru akan terjadi pada tanggal 18 April, maaf, tanggal 14 April nanti ya. 14 April atau H-8. Mhm. Ini sudah mulai terjadi peningkatan dari sisi okupansi berdasarkan jumlah tiket yang dipesan. Nah, untuk saat ini sendiri, karena memang tiket itu sudah bisa dipesan sejak awal Maret lalu, Mhm. kemudian tiket KA tambahan pun juga sudah bisa dipesan sejak tanggal 13 Maret lalu, sehingga memang sudah cukup banyak ya untuk tanggal-tanggal favorit seperti misalnya tanggal 17 sampai dengan tanggal 23, 17 April ya, sampai dengan tanggal 23 April. Nah, itu okupansi KA-nya sudah mencapai 86% sampai dengan 90%. Adapun yang tertinggi volume pemesanan Mhm. jadwal di tanggal 19 April dan juga tanggal 21 April. Nah, pada kedua tanggal tersebut, okupansi KA itu sudah mencapai 98% untuk saat ini. Nah, sehingga memang untuk masyarakat yang baru akan melakukan pesanan, ini bisa melihat ketersediaan tempat duduk melalui aplikasi KAI Akses. Kemudian jika memang tanggal yang dipilih, yang diinginkan itu sudah tidak tersedia atau sudah habis, ini bisa mencari alternatif tanggal lainnya. Atau bisa juga menggunakan fitur connecting train ya. Jadi di aplikasi KAI Akses itu ada fitur train, nanti dia akan membantu untuk menghubungkan antar stasiun. Jadi misalnya menggunakan satu KA menuju stasiun tertentu, kemudian akan menyambung lagi ke arah stasiun akhir yang dituju seperti itu. Ya, Mbak Eva, terkait dengan operasional kereta api dan juga para pemudik yang jumlahnya akan melonjak pada Lebaran tahun ini, apakah pihak PT KAI masih menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti di masa pandemi yang lalu? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai protokol kesehatan, tentunya kita selalu mengacu dari aturan pemerintah ya. Apa yang ditetapkan pemerintah itu yang akan kita jalankan untuk diterapkan di stasiun di atas KA. Karena kita percaya dan kita akan dukung selalu bahwa memang ketetapan dari pemerintah tersebut merupakan salah satu langkah positif untuk masyarakat tentunya tetap sehat seperti itu.
ya secara keseluruhan karena kita pandemi meskipun saat ini PPKM sudah dicabut. Namun memang untuk sampai dengan saat ini kita masih menggunakan aturan berdasarkan ketetapan terakhir melalui surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 84 yang ditetapkan sejak tanggal bulan Agustus tahun lalu ya, dan juga surat edaran dari Satgas Covid dan Kementerian Kesehatan, di mana di sana masih mengatur bahwa ketentuan vaksin masih menjadi persyaratan untuk melakukan perjalanan KA. Nah, sehingga agar diperhatikan kembali bagi seluruh masyarakat yang akan menggunakan jasa kereta api, ketentuan vaksin tersebut di mana memang berdasarkan SE nomor 84 tersebut yang masih kita berlakukan sampai saat ini karena belum ada perubahan dari pemerintah, itu menetapkan bahwa untuk usia 18 tahun ke atas ini sudah wajib divaksin ketiga atau booster. Kemudian untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun, ini sudah wajib divaksin kedua. Dan untuk usia 6 sampai dengan 12 tahun, ini sudah wajib divaksin juga, tapi tetap bisa berangkat kalau belum divaksin, asalkan membawa surat keterangan dari puskesmas atau perjalanannya didampingi oleh orang dewasa yang memenuhi persyaratan vaksin. Nah, kemudian kalau untuk rentang usia yang wajib vaksin tadi untuk 13 tahun ya sampai dengan 18 tahun ke atas tersebut, ada yang belum divaksin karena alasan medis, ini tetap bisa menggunakan jasa kereta api. Asalkan pada saat akan berangkat nanti di boarding menunjukkan surat keterangan dari dokter. Surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa bisa melakukan vaksin karena alasan kesehatan. Nah, terkait aturan-aturan ini, jika memang sewaktu ada perubahan, misalnya minggu depan ataupun sebelum masa angkutan Lebaran akan ada perubahan, maka kita akan langsung melakukan sosialisasi. Tapi yang dapat saya sampaikan, sampai dengan hari ini, saat ini kita masih mengacu pada SE 84 yang mengatur ada ketentuan vaksin tadi. Ya, baik. Terima kasih Kepala Humas PT KAI Eva Hairunisa sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Selamat siang. Selamat siang.